Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas review artikel dengan judul persamaan diferensial eksak dengan faktor integrasi. Yang kami presentasikan kali ini yakni yang pertama anggota kelompok, yang kedua pendahuluan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metodologi, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Rizal Fiasetia dengan akhiran NIM 007. Saya Siti Fatana dengan akhiran NIM 668. Saya Rahmat Husna dengan akhiran NIM 015. Saya Naifatul Husna Al-Falisa dengan akhiran NIM 20. Dan saya sendiri Aisyah Istiqomah Al-Rasyid dengan akhiran NIM 025. Yang pertama, kami akan memaparkan tentang pendahuluan. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi tersebut dan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial adalah salah satu cabang ilmu matematika yang banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah fisik. Masalah-masalah fisik tersebut dapat dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial. Jika masalah-masalah tersebut berbentuk persamaan diferensial, maka langkah selanjutnya adalah menentukan solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Namun, harus kita ketahui bahwa tidak semua persamaan diferensial mempunyai solusi atau penyelesaian. Pada dasarnya, persamaan diferensial dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa atau PDB dan persamaan diferensial parsial. Sedangkan persamaan diferensial biasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial tak eksak. Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana langkah-langkah untuk menentukan solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial tak eksak. Selanjutnya akan dipaparkan tinjauan pustaka oleh Mbak Naifatul Husna. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini meliputi beberapa opsi. Yang pertama ada persamaan diferensial biasa, orde dan pangkat pada persamaan diferensial, terus ada persamaan diferensial eksak, terus ada persamaan diferensial faktor integrasi, dan ada integral tak tentu. Yang pertama ini ada persamaan diferensial biasa atau PDB. PDB adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas biasanya disimbolkan dengan X. Nah, berikut ada beberapa contoh persamaan diferensial biasa. Ada 4 contoh, ini bisa dilihat. Selanjutnya ada orde dan pangkat persamaan diferensial. Orde pada persamaan diferensial adalah orde dari turunan yang terdapat pada persamaan itu, yang tingkatnya paling tinggi, atau biasa kita kenal itu sebagai persamaan yang turunannya itu pangkatnya paling tinggi. Terus pangkat pada persamaan diferensial. Pangkat pada persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari perkalian perubahan tak bebas beserta turunan-turunannya yang terdapat dalam persamaan diferensial. Selanjutnya adalah integral tak tentu. Konsep integral tak tentu diperkenalkan sebagai kebalikan operasi pendiferensialan, yakni sebagai bentuk paling umum dari anti turunan. Selanjutnya ada persamaan diferensial eksak. Nah, di sini ada definisinya, yaitu persamaan mxy/dx plus nxy/dy sama dengan 0 disebut persamaan diferensial eksak dalam daerah D apabila terdapat fungsi f, x, y, dan c, yang mana c ini sebagai konstanta, sehingga turunan terhadap fxy sama dengan mxy/dx plus nxy/dy, sehingga kita dapatkan solusi umum persamaan diferensial eksaknya berbentuk fxy sama dengan c. Oke, tinjauan pustaka selanjutnya yaitu ada teorema dari persamaan diferensial eksak. Dengan bunyi misalkan fungsi m dengan variabel x, y dan fungsi n dengan variabel x, y mempunyai turunan pertama yang kontinu pada daerah D. Maka fungsi m variabel x, y diturunkan terhadap x
ditambah fungsi M variabel X, Y diturunkan terhadap Y sama dengan 0. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial faktor integrasi. Dengan definisi yaitu jika persamaan fungsi M X, Y diturunkan terhadap X ditambah fungsi N X, Y diturunkan terhadap Y sama dengan 0 adalah persamaan diferensial tak eksak. Akan dengan suatu fungsi U dengan variabel X, Y, sehingga fungsi U dengan variabel X, Y dengan persamaan fungsi M X, Y diturunkan terhadap X ditambah fungsi N dengan variabel X, Y diturunkan terhadap Y sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial eksak. Maka fungsi U dengan variabel X, Y dinamakan faktor integrasi. Dalam menentukan faktor integrasi suatu persamaan diferensial yang bukan eksak, ada beberapa petunjuk untuk menentukan faktor integrasi. Dalam menyelesaikan persamaan diferensial dengan faktor integrasi, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, telah ditentukan jenis faktor integrasinya. Yang kedua, bila tidak dicantumkan jenis dan faktor integrasinya, jika ditemukan persamaan diferensial seperti ini, maka perlu dicari terlebih dahulu faktor integrasinya yang selanjutnya. Akan disubstitusi ke persamaan diferensial awal sehingga menghasilkan persamaan diferensial eksak. Selanjutnya yaitu adalah metodologi yang akan dijelaskan oleh Mbak Rahmatul Husna. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi ini terdapat prosedur analisis. Langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial menentukan MXY dan NXY, kemudian mencari do MXY per do Y dan do NXY per do Y jika do MXY per do Y sama dengan do NXY per do Y. Itu menjadi persamaan diferensial eksak. Maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah 1. Dari definisi didapatkan do F per do X sama dengan MXY dan do F per do Y sama dengan NXY. Maka do M per do Y sama dengan do N per do X. Itu merupakan bentuk umum. Terus yang kedua yaitu mengintegralkan MXY terhadap X, yaitu do F per do X dx sama dengan MXY dx. Didapatkan fxy sama dengan integral mxy dx plus theta y, di mana theta y adalah fungsi sembarang dari y. Yang kedua yaitu do f per do x dy sama dengan nxy dy. Didapatkan fxy sama dengan integral nxy dy plus gamma x. Yang ketiga, langkahnya adalah fungsi fxy pada langkah kedua diturunkan parsial terhadap y atau x, maka diperoleh do f per do y sama dengan do per do y. Integral mxy dx plus d gamma per dy sama dengan n. Maka fungsi n didapatkan nxy sama dengan do per do y integral mxy dx plus gamma aksen y. Theta aksen y, di mana theta aksen y ini adalah nxy min do per do y integral mxy dy, pindah ruas. Didapatkan theta y sama dengan integral theta aksen y dy. Yang selanjutnya nilai tersebut akan disubstitusikan ke fxy pada langkah kedua, yaitu do f per do x sama dengan do per do x integral nxy dx plus d gamma per dy sama dengan m. Fungsi M didapatkan do per do X integral nxy dy plus gamma aksen X. Gamma aksen X sama dengan mxy min do per do X integral mxy dx. Didapatkan nilai gamma y-nya adalah integral gamma aksen X dx. Yang selanjutnya gamma X ini disubstitusikan ke fungsi fxy pada langkah kedua. Kita dapatkan nilai fxy sama dengan C. Namun, jika do mxy per do y tidak sama dengan do nxy per do y, maka diselesaikan dengan PD tak eksak, yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti Fatonatul Ikhwan. Selanjutnya, untuk penyelesaian PD tak eksak, dapat dilakukan dengan yang pertama, telah ditentukan jenis faktor integrasinya, misalnya faktor integrasi fungsi dari x, y, atau fungsi u
variabel X, U variabel Y, dan sebagainya. Dalam hal ini, kita boleh masukkan jenis dari faktor integrasinya ke dalam persamaan U do M per do Y min do N per do X sama dengan N do U per do X min M do U per do Y. Yang kedua, jika faktor integrasinya tidak dicantumkan, maka perlu dicari terlebih dahulu faktor integrasinya. Berikut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencari jenis nilai faktor integrasinya. Di sini bila faktor integrasinya bergantung dari X, maka U sama dengan fungsi U variabel X terhadap X, di mana do U per do X sama dengan du per dx dan du per dy sama dengan 0. Jadi berdasarkan faktor integrasinya diperoleh dari persamaan yang pertama tadi. Yang ini menjadi U do M per do Y min do N per do X sama dengan N do U per do X min M do U per do Y nya diganti ini yang sudah diketahui, di mana do U per do X sama dengan du per dx dan du per dy sama dengan 0. Tinggal ditaruh di sini sehingga diperoleh U do M per do Y min do N per do X sama dengan N du per dx. Di dx dipindah ruas, yang dx dipindah ruas dan U-nya juga dipindah ruas. Jadi hasilnya ini harusnya plus bukan minus. Jadi diperoleh do M per do Y min do N per do X per N dx sama dengan du per U. Selanjutnya, bila faktor integrasinya bergantung dari Y, maka U sama dengan U terhadap Y, di mana do U per do Y sama dengan du per dy dan do U per do X sama dengan 0. Jadi faktor integrasinya diperoleh seperti tadi. Persamaan ini dari yang persamaan awal tinggal dimasukkan yang diketahui tadi. Jadi U do M per do Y min do N per do X sama dengan 0 min M du per dy. 0-nya hilang, tinggal jadi min M. Ini dipindah ruas, min M sama dy, U-nya juga dipindah ruas menjadi ini hasilnya min do M per do Y min do N per do X per M dy sama dengan du per U. Bila faktor integrasinya bergantung dari X plus minus Y, maka U sama dengan U terhadap Z sama dengan U X plus minus Y, di mana do U per do Z sama dengan Z. Di sini do U per do X sama dengan do U per do Z kali do Z per do X sama dengan do U per do Z. Di sini tinggal diganti plus minus. Jadi faktor integrasinya diperoleh U do M per do Y min do N per do X sama dengan N du per dz plus minus M du per dz. Ini dikelompokkan yang sama. Setelah dikelompokkan, dipindah ruas, U-nya dipindah ruas sama N plus minus M-nya juga dipindah ruas. Jadi hasilnya do M per do Y min do N per do X per N plus minus M dz sama dengan du per U. Bila faktor integrasinya bergantung dari X, Y, maka U sama dengan U terhadap Z sama dengan U X, Y, di mana do U per do Z sama dengan do U per dz. du per dz. Di sini do U per do X sama dengan do U per do Z kali do Z per dx sama dengan Y do U per do Z. Di sini tinggal yang kan sudah ada Y, setelah itu yang dicantumin yang X. Jadi berdasarkan faktor integrasinya diperoleh U
do M per do Y min do N per do X sama dengan NY du per dz min mx du per dz. Di sini sama aja persamaan ini dari yang tadi persamaan awal yang pertama tadi, dan diperoleh ini dipindah ruas seperti yang tadi yang C, jadi do M per do Y min do N per do X per NY min MX dz sama dengan du per U. Bila faktor integrasinya bergantung dari X kuadrat plus Y kuadrat, maka U sama dengan fungsi U terhadap Z sama dengan U X kuadrat plus Y kuadrat, di mana do U per do Z sama dengan du per dz. Di sini sama aja yang seperti tadi, cuma bedanya ini ada do-nya, do X sama do Y. Jadi berdasarkan faktor integrasinya diperoleh persamaan U do M per do Y min do N per do X sama dengan N do X du per dz min M kali do Y du per dz. Ini diperoleh dari sini yang sudah diketahui tadi. Menjadi dipindah ruas dz-nya dan U-nya juga dipindah ruas menjadi do M per do Y min do N per do X per do X kali N min do Y kali M dz sama dengan du per U. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan Mbak Rida. Baik, selanjutnya yakni kesimpulan. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa persamaan diferensial eksak dapat diselesaikan dengan mudah sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian. Namun, terdapat beberapa persamaan diferensial yang tidak eksak, sehingga terlebih dahulu dicari faktor integrasinya, di mana terdapat beberapa langkah yang berbeda untuk mencari faktor integrasi, yakni ada 4, yang telah dipaparkan oleh Mbak Uul. Dari bentuk faktor integrasi yang telah diperoleh, lalu dikalikan kembali ke persamaan awal, sehingga persamaan diferensial eksak tersebut diselesaikan dengan langkah yang sama pada penyelesaian persamaan diferensial eksak. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.